Shalom teman-teman semua. Bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai ke 36. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dan saya akan bacakannya untuk kita semua. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya teman-teman, tema khotbah yang saya bawakan pada hari ini adalah muliakanlah Tuhan, hai anak-anak muda. Teman-teman, apa sih yang pertama kali terbesit di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata mulia? Atau memuliakan? Di dalam KBBI sendiri, kata mulia itu artinya adalah tertinggi, terhormat, atau luhur. Sedangkan kata muliakan itu artinya memandang hormat atau memberikan penghormatan kepada seseorang atau sesuatu hal. Nah, sekarang mari kita berpikir sejenak. Pernahkah kita memuliakan seseorang? Atau jangan dulu memuliakan deh, bagaimana dengan kagum? Saya rasa hampir setiap pemuda remaja pasti punya sosok atau figur yang kita kagumi, bukan? Entah itu boyband, ya kan? Ataukah atlet, ataukah tokoh-tokoh terkenal, orang-orang hebat lainnya, teman-teman. Atau ketika kita melihat suatu karya yang membuat kita kagum juga kepada sang penciptanya. Misalkan saja lukisan. Ketika kita melihat suatu lukisan yang begitu indah, yang gambarnya begitu menarik, sangat detail, terus warnanya pas, tentu kita kagum akan karyanya. Tapi kita langsung bertanya-tanya, bukan? Siapa nih pembuatnya? Siapakah pembuatnya? Siapakah pelukisnya? Dan kita kagum dan hormat akan pelukisnya. Sehingga pastinya kita pasti punyalah sosok seseorang yang kita kagumi di dunia ini. Tetapi pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Tuhan? Pernahkah kita kagum sama Tuhan? Atau mungkin kita hanya sekedar, ya, Tuhan itu luar biasa. Dia baik, dia sungguh luar biasa. Apanya yang luar biasa? Kita pun terdiam. Apakah seperti itu, teman-teman? Nah, sekarang sehingga mari kita coba pikirkan dan renungkan sekali lagi. Pernahkah kita kagum kepada Tuhan? Atau pernahkah kita ingin, rindu untuk memuliakannya? Atau mungkin bingung bagaimana cara memuliakannya? Sehingga mari kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan kita di dalam Roma 11 ini. Kalau kita melihat kitab Roma ini, teman-teman, kitab ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Dan hampir seluruh isi kitab ini berisi soal penjelasan teologis dan doktrinal yang sangat mendalam, teman-teman. Penjelasan teologis yang sangat mendalam. Tetapi menariknya di sini, di bagian yang kita baca ini adalah bagian yang lebih mirip seperti syair dan nyanyian, teman-teman. Sehingga membuat kita bertanya kan, mengapa bisa demikian? Jika kita melihat konteksnya, sebelumnya Paulus mengurai tentang doktrin keselamatan yang menjelaskan di mana mula-mula bangsa Israel yang memiliki keselamatan, diberikan keselamatan, tetapi mereka seolah menolak. Lalu akhirnya membuka kemurahan Tuhan kepada segala bangsa dan seterusnya. Sehingga semua penjelasan ini sangatlah mendalam dan juga rumit. Bahkan Paulus sendiri pun tidak pernah berkata bahwa ia sudah paham semuanya. Karenanya bahkan ada penafsir yang berkata bahwa Paulus itu frustasi dan bingung karena dia tidak dapat memahami dan tidak sampai pikirannya untuk memahami ini semua. Oleh karena itu, ia menyimpulkannya dengan kesadarannya. Dia berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Nah, jika kita melihat ayat ini, teman-teman, kita melihat di sana bahwa huruf pertamanya itu kan O. Huruf pertamanya itu O kan, teman-teman. Kata O sendiri di sini ini adalah kata seru atau interjection, teman-teman. Jadi Paulus berseru dengan kesadarannya, dia berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan. Nah, kekayaan di sini
diambil dari bahasa Yunani, dari kata plouto, yang artinya itu Allah sebagai sumber yang infinite, tidak terbatas. Tetapi juga secara konteks kita bisa melihat bahwa ini menunjukkan bahwa soal kemurahan dan pengampunan Tuhan kepada bangsa Israel, Yahudi maupun yang non-Yahudi. Lalu kita lihat lagi, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Hikmat dan pengetahuan, wisdom dan knowledge. Ini teman-teman merujuk kepada hikmat Tuhan yang begitu luhur, di mana mulai dari rangkaian penciptaan, terus bagaimana pemeliharaan Tuhan, providensi Tuhan, hingga karya keselamatannya, hingga karya keselamatannya bagi seluruh umat manusia, di mana semua itu adalah untuk kemuliaan Allah dan juga untuk kebahagiaan makhluk-makhluk ciptaannya. Sehingga melalui ini kita dapat menemukan, teman-teman dapat melihat poin pertama bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan, yaitu dengan sadar, dengan suatu kesadaran akan betapa luhurnya, berdaulatnya, dan mulianya Tuhan itu. Seperti yang Paulus lakukan di ayat ini. Kita harus menyadari betapa luar biasanya Tuhan itu, teman-teman. Betapa rencananya yang tidak bisa kita pahami, yang tidak bisa pikiran kita mampu untuk memahaminya, teman-teman. Sehingga sebenarnya ini seperti layaknya kita menonton film, teman-teman. Ketika kita menonton film, contohnya film Avengers lah ya, yang semua kita pasti tahu soal film ini. Ketika kita nonton film ini, kita di awal ada part-part yang bahagia kan, terus ada part-part yang mulai muncul masalah, mulai akhirnya mereka jatuh dan akhirnya mereka kalah, bukan? Yang membuat kita semua kaget. Terus mulai ada hal-hal yang tidak pernah kita terpikirkan, solusi-solusi yang tidak pernah terpikirkan muncul. Lalu mereka perlahan mulai bangkit dan akhirnya mereka bisa menang dengan satu jentikan jari Iron Man ya teman-teman. Iron Man, bukan Iron Man ya teman-teman. Nah, setelah kita melihat semua itu, kita sadar, kita terperangah, bukan? Kita kagum akan suatu alur yang begitu luar biasa dan tidak tertebak. Dan bahkan mungkin sebagian dari kita, ketika di akhir baru kita sadar bahwa ternyata gara-gara ini akhirnya mereka bisa bangkit. Gara-gara ini akhirnya mereka bisa menang. Ternyata. Dan begitulah juga seharusnya kita, teman-teman. Mari kita menyadari dan menonton kehidupan kita sampai saat ini, alur kehidupan kita sampai saat ini. Dari sejak lahir, di setiap kebahagiaan kita, di setiap masalah kita, bagaimana kita melihat di sana ada campur tangan Tuhan. Bagaimana ketika semua jalan tertutup, kita berada di titik terendah, tiba-tiba kita bisa berhasil melaluinya. Dan di sanalah kita akan bisa berkata bahwa ternyata ada campur tangan Tuhan di atas semua itu. Hingga kepada kesadaran bahwa kita sebagai orang yang berdosa boleh beroleh kemenangan, yaitu anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Sehingga mari teman-teman kita berefleksi dan sadari betapa sungguh luhur dan mulianya Tuhan itu. Dan tidak hanya sebatas sadar, tapi mari kita yakinkan diri kita. Yakinkan dengan apa? Tentunya dengan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Di ayat 34 dan 35 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Ini adalah kutipan Paulus dari kitab Yesaya, teman-teman. Dan di sini kita melihat bahwa ini layaknya pertanyaan retoris, teman-teman, yang berkait dengan ayat 33 tentunya. Dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada, bukan? Tuhan memiliki pengetahuan yang sungguh melampaui, yang pikiran kita tidak sampai ke sana. Terus siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Hikmat Tuhan begitu tinggi, begitu tidak terbatas, begitu tidak terselami. Lalu siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Alangkah dalamnya kekayaan Tuhan. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Tuhan. Sehingga mari kita sadari, teman-teman, dan meyakinkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh mulia dan ia layak untuk dimuliakan. Dan setelah kita sadari, langkah selanjutnya mari kita serukan, teman-teman.
Di ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Menarik ketika kita dengan cermat mengamati ayat ini, teman-teman. Sebab segala sesuatu adalah dari, oleh, dan kepada. 3 kata ini, teman-teman, jika kita melihat dalam bahasa aslinya, kata dari itu diambil dari kata ek, yaitu yang artinya keluar dari. Terus kata oleh itu diambil dari kata dia, yang artinya melalui, dan kata kepada itu diambil dari kata eis, yang artinya bagi atau ke. Sehingga melalui ini kita bisa melihat kedalaman makna ayat ini, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah sumber dari segala sesuatu. Lalu Allah aktif, senantiasa campur tangan, dan pada akhirnya semua itu berujung kepada Allah sebagai akhir dan tujuan dari segala sesuatu. Sehingga ini penting sekali untuk kita pahami, teman-teman. Karena melalui ini kita bisa memahami bahwa seluruh keindahan dunia ini, baik itu gunung yang menjulang tinggi, samudera yang begitu luas, bahkan alam semesta yang begitu luasnya ini, semua adalah dari Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dan juga termasuk kita adalah dari Tuhan. Ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan, teman-teman. Karena seringkali di dalam masa remaja ini, masa pemuda remaja ini, kita erat dengan masalah ini, teman-teman. Dimana seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain, bukan? Kalau saja aku seperti dia, kalau aja aku punya bentuk rupa seperti dia, punya kemampuan seperti dia, keadaan seperti dia. Kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita merasa rendah dan tidak berharga. Tetapi melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Segala sesuatu, artinya bentuk rupa kita dan keadaan kita saat ini, itu semua berasal dari Allah. Dan menjadi suatu kepastian dan pegangan bagi kita bahwa Tuhan menciptakan kita bukan tanpa alasan. Karena Tuhan punya rencana di dalam setiap hidup kita yang mungkin belum bisa kita pahami oleh sekarang. Tetapi mari kita tetap percaya dan berpegang pada itu, teman-teman. Sehingga kita itu seperti layaknya jam di tangan seorang ahli pembuat jam, teman-teman. Seorang ahli pembuat jam membuat jam bermacam-macam, bukan? Berbagai bentuk. Ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang balok, ada yang segitiga mungkin, ada yang kecil, ada yang besar. Dan itu dibuat untuk ditaruh di tempat yang berbeda-beda. Ada yang ditaruh di dinding, ada yang ditaruh di ruang tamu, ada yang ditaruh di kamar, ada yang ditaruh di tangan, dan sebagainya. Tetapi tetap tujuannya satu, bukan? Yaitu untuk menunjukkan waktu. Oleh karena itu demikianlah juga kita, teman-teman. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai bentuk, dengan keunikannya masing-masing. Dan Tuhan menciptakan kita untuk suatu tempat yang Tuhan telah persiapkan. Karenanya mari kita sadari di manakah tempat kita seharusnya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita diciptakan dengan satu tujuan, yaitu di ayat 36 tadi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, teman-teman. Sehingga mari kembali kita sadari betapa luar biasanya Tuhan, betapa luhurnya, betapa mulianya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan setelah itu mari kita serukan puji dan sembah Dia, karena Ia layak dan sudah selayaknya kita memuliakannya. Dan tidak hanya sebatas itu, jika kita maju sedikit melihat di ayatnya yang ke-12, ayat yang pertama, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi teman-teman, muliakanlah Tuhan melalui dirimu. Tidak hanya lagi sebatas melalui mulut, tetapi melalui setiap bagian dari dirimu, melalui setiap kemampuanmu, keunikan yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Sehingga seperti layaknya lukisan di awal tadi, lukisan yang indah dan menawan yang membuat semua orang kagum dan terperangah dengan indahnya, begitulah juga seharusnya kita menunjukkan keindahan Kristus yang ada di dalam diri kita melalui setiap pikiran, perbuatan, dan tingkah laku kita.
orang bisa melihat keindahan Tuhan. Sehingga orang-orang bisa berkata dan bertanya, siapakah pelukisnya? Siapakah Allahnya? Dan biarlah semua itu kembali untuk memuliakan Tuhan. Jadi mari teman-teman, muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan melalui setiap dirimu, segenap keunikan dalam dirimu. Muliakanlah Tuhan, hai muda-mudi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Soli Deo Gloria, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya boleh kami mengerti Tuhan. Biarlah Roh Kudus membantu kami untuk mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari kami, Bapa. Ajaran kami menyadari betapa mulianya Engkau Tuhan, dan ajaran kami supaya kami boleh memuliakan Engkau melalui setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa.